Ibu bapak jamaah Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo yang semoga semua dirahmati, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, melanjutkan ngaji kita ya. Kemarin hadisnya telah kita bahas, lah rawinya belum. Sekarang kita bahas rawi hadis yang kemarin. Perawi hadisnya adalah Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab al-Adawi, putra dari Umar bin Khattab. Ini Abdullah. Kiai saya sering menerangkan begini, katanya seorang pemimpin itu dikatakan berhasil kalau bisa mengkader di bawahnya, bisa menggantikan pemimpin tersebut. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai mengkader dua generasi. Generasi yang pertama adalah sahabat-sahabat kibar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair dan lain sebagainya. Itu adalah sahabat-sahabat kibar. Di bawah ini ya, atau generasi di bawah ini, Nabi itu sering memanggil ya Abadillah, wahai para Abdullah. Putra-putra dari ulama, dari sahabat-sahabat kibar ini luar biasa berkembang. Salah satu yang cukup menonjol adalah Abdullah, putra dari Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Nama julukannya adalah Abu Abdurrahman Al-Makki. Kalau menurut ilmu nahwu itu namanya alam kunyah. Jadi kalau orang Arab itu alam atau nama itu dibagi tiga ya. Alam asma, alam isim itu adalah nama. Imam Sa'duddin. Nah gitu. Setelah itu ada namanya alam kunyah. Alam kunyah itu adalah nama yang disandarkan kepada anaknya. Karena anak saya yang laki-laki yang paling besar namanya Fawaid, maka saya disebut Abu Fawaid. Itu kunyah. Setelah itu ada lakop, julukan. Itu ada dua, julukan yang baik dan julukan yang tidak baik. Julukan yang baik Pak Ustadz, karena saya guru. Gitu ya, itu namanya gitu. Ini Abu Abdurrahman Al-Makki. Beliau masuk Islam sejak usia kanak-kanak di Makkah. Turut berhijrah bersama ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan turut menyertai perang Khandaq serta Baitur Ridwan. Hadis yang diriwayatkan berjumlah 1630 hadis, Masya Allah. Anak-anaknya, anak-anak Abdullah bin Umar mengambil riwayat hadis daripadanya. Siapa anak-anak itu? Mereka adalah Salim, Hamzah dan Ubaidillah. Demikian pula dengan tabi'in yang jumlah mereka pun sangat banyak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini adalah seorang yang zuhud. Zuhud itu tidak kedonyan. Orang zuhud tidak harus melarat ya. Orang kaya sekalipun bisa zuhud. Mohon maaf, orang yang tidak begitu kaya tapi atine kedonyan, lah itu juga enggak zuhud gitu loh ya. Gitu ya. Jadi orang zuhud itu hatinya itu tidak sangat tergantung kepada dunia. Contoh yang paling masyhur adalah apa yang dilakukan oleh abahnya sendiri. Umar bin Khattab itu pernah ketinggalan sholat asar karena mengagumi ada kebun anggur, ada yang mengatakan kebun kurma. Karena mengagumi kebun itu sehingga beliau tertinggal sholat asar, maka kebun itu disodakohkan. Itu namanya zuhud. Jadi bisa kaya, bisa orang zuhud itu kaya itu bisa, tetapi hatinya itu lebih
eman kelangan jamaah daripada kelangan uang 100 juta. Taruh kata. Lek awake dhewe pripun kira-kira? Sampeyan gak tek jamaah asar ya pisan ae. Tak kei duit 100 juta. Kira-kira purun nggih? Ngoten nggih. Warok menghindari barang yang makruh. Dan seorang imam yang memiliki pengetahuan yang luas serta banyak pengikutnya. Beliau meninggal dunia di Makkah pada tahun 94 Hijrah dan dikebumikan di Makkah. Itu Abdullah bin Umar. Orang yang menyebutkan hadis Al-Hakim adalah imamnya para muhaqqiqin. Julukannya adalah Abu Abdullah. Sedangkan nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Naisaburi dan dikenal dengan Ibnul Bai'. Beliau lahir pada tahun 321 Hijrah. Ketika berusia 20 tahun, beliau berangkat ke Irak lalu melaksanakan ibadah haji di Mekah. Setelah itu, beliau mengelilingi Khurasan dan negeri-negeri Asia Tengah. Beliau telah mendengar hadis dari 2000 orang syekh dan telah mengambil hadis dari Ad-Darul Qutni. Niki Masya Allah, salah satu pecinta ilmu. Beliau mondok di mana-mana, mengambil pengetahuan dari ulama-ulama yang sangat terkenal kala itu. Imam Al-Baihaqi dan banyak ulama yang lain. Beliau seorang yang bertakwa, taat dalam menjalankan ajaran agama dan mempunyai banyak karya tulis yang sangat luar biasa. Di antara karya tulisnya ialah Kitab Al-Mustadrak dan Tarikh Naisabur. Beliau meninggal dunia pada tahun 405 Hijrah. Jadi lek goleki berapa usianya ya dikurangi saja tahun kematian meninggalnya beliau sama lahirnya beliau. Yang kedua, Ibnul Hibban. Gelarnya ialah Al-Hafidh dan Al-Allamah. Sekali lagi kaum muslimin, Al-Hafidh di sini itu artinya orang yang hafal 3.000 hadis. 3.000 hadis. Lek ning Indonesia Al-Hafidh itu yang hafal Quran. Tapi ya enggak apa-apa, enggak salah, enggak dosa ya, enggak dosa. Tapi saya hanya meluruskan untuk di kitab ini dan kitab-kitab yang lain itu Al-Hafidh adalah orang yang hafal 3.000 hadis gitu ya. Al-Allamah itu alim allamah. Alim itu orang yang ngalim, pinter. Al-Allamah itu kang banget ngalime. Itu kiai saya begitu mengartikan. Julukannya adalah Abul Hatim. Sedangkan nama aslinya adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad Al-Busti. Beliau adalah salah seorang ahli fikih terkemuka dan memiliki hafalan hadis yang kuat dan mengajar fikih di Samarkand. Imam Al-Hakim mengambil hadis darinya. Imam Al-Hakim mengatakan bahwa Ibnul Hibban adalah lautan ilmu fikih, berwibawa dalam menyampaikan khutbah, pakar bahasa, dan seorang ulama yang karismatik. Beliau meninggal dunia pada tahun 354 Hijrah dalam usia 80 tahun. Wah, itu luar biasa. Kita masuk ke hadis nomor 5 kaum muslimin ya. Ini sudah dapat 5 hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan ya hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu, ojo adus sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu adaimi kang meneng, wa huwa khali utawi ahadukum iku junubun wong junub.
ahraja ngetoaken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim walil Bukhari lan iku ing dalem lan iku keduwe Imam Bukhari layabulanna aja nguyuh temen sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu adda imi kang meneng wala ya la yajri kang ora mili apa alma semaya tasilu mongko nuli adus sapa ahad fihi ing dalem ma wali muslimin lan iku kedua Imam Muslim lan iku kedua Imam Muslim minhu tidak fihi la yajri summa yaghtasilu minhu itu bagi Imam Muslim wali Abi Dawud lan iku kedua Abu Dawud wala yaghtasilu lan aja adus sapa ahadukum fihi ing dalem alma minal janabati saking jinabat. Sebelum kita artikan Ibu Bapak, ini kalau kita lihat ya, hadis itu betapa hati-hatinya. Sampai fihi dan minhu pun ditampilkan. Karena khawatir dari lafadz ini ada implementasi hukum yang berbeda. Sehingga mohon maaf para ulama ahli hadis itu berusaha menampilkan hadis apa adanya. Sepertinya yang Nabi itu bilang semacam ini plek. Lah nanti oleh ahli-ahli fikih, oleh ahli-ahli usul fikih akan diteliti makna sebenarnya yang terkandung dari hadis tersebut. Makanya kaum muslimin cukup naif ya. Cukup Masya Allah kendel. Orang yang baca hadis itu terus ngoten diartikan dengan pola pikirnya sendiri. Karena Masya Allah hadis yang dibaca ini kadang-kadang ada riwayat yang lain yang mirip, atau mungkin yang tidak sama, atau mungkin yang bertentangan, sehingga butuh perangkat ilmu yang lain, ilmu yang luar biasa mendalam bagaimana mengartikan sebuah hadis. Coba kalau kita lihat hadis yang nomor 5 ini, yang pertama Imam Muslim itu konteks hadisnya semacam itu. Konteks hadisnya Imam Bukhari walaya bulanna. Untuk Imam Muslim dengan hadis yang mirip ini tidak fihi tapi minhu. Abu Dawud ditambahi minal janabat. Ini mohon maaf kaum muslimin. Ya makanya kalau kita ngaji pada hari ini, keterangannya ini saya ambil murni dari kitab Ibanatul Ahkam, bukan karangan saya. Kalau saya sing ngarang kelinci penlambe lah nonton nggih. Betul. Jadi harus sangat hati-hati sekali. Kita terjemah sekarang kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kamu mandi di dalam air yang tergenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Disebut oleh Imam Muslim. Ini yang pertama. Lafadz yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari seperti berikut. Nah, mirip ya. Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu kencing di dalam air yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalam air itu. Sedangkan menurut riwayat Muslim lagi, beda lagi, disebutkan minhu, yang artinya kemudian ia mandi dari air itu. Tadi fihi, di dalam air itu. Nah, ini lah ya podo sih Gus Imam. Oh, jangan. Kita mohon maaf belum seahli para ulama-ulama kita yang ahli usul fikih,
yang ahli bahasa, yang ahli fikih, ini kok fihi sama minhu, di dalam air tersebut dan dari air tersebut saja dibedakan. Hadisnya beda, hadisnya ada dua-duanya. Ini sekali lagi Pak, jangan kemendel. Kita tahu satu hadis saja nyalah-nyalahkan kepada orang yang lain. Sepertinya kita sudah membaca semua. Masya Allah. Riwayat yang dikemukakan oleh Abu Dawud seperti berikut. Dan janganlah seseorang mandi junub di dalamnya, di dalam air yang tidak mengalir. Loh, ini satu hadis saja di dalam kitab Bulughul Maram. Di dalam kitab yang lain mungkin lebih banyak. Satu hadis ada 3 versi yang mirip-mirip. Makanya harus betul-betul berhati-hati. Ini kaum muslimin, makna hadis ini bukan karangan saya. Ini dari kitab Ibanatul Ahkam. Beti salah saya ngoten nggih. Hadis ini merupakan salah satu asas yang membahas tentang masalah bersuci yang dianjurkan oleh syariat Islam. Melalui hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang junub mandi di dalam air yang tergenang dan tidak mengalir. Sebab dengan sering mandi di dalamnya dikhawatirkan akan mengakibatkan air menjadi berubah. Tujuan utama larangan ini ialah menjauhkan diri dari perkara-perkara kotor ketika bertakarrub ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, sebenarnya hadis ini sudah sangat luar biasa. Orang ini diharapkan untuk tidak mandi pada air yang tergenang, apalagi dibuat gantian. Nah, entah kolam renang umum itu bagaimana. Karena ya mohon maaf, kalau ada satu yang kena penyakit, bisa jadi penyakit itu larut di dalam air, dibuat mandi bersama-sama, sangat berpotensi untuk yang lain tertular dari penyakit tersebut. Wah, ini Masya Allah loh, hadis zaman Nabi tahun 700 Masehian ya, sekitar tahun 700-an itu. Hadis ini mengandung larangan kencing sekaligus mandi di dalam air yang tidak mengalir. Nah, niki makanya mohon maaf. Nah, nanti ini fikihnya ada. Gus Imam, kok tidak diartikan sangat rinci di dalam fikih? Ya memang gini, Pak. Ini mohon maaf. Lek ngaji fikih koyok-koyok kitab takrib ini kok pendapatnya ulama, kok ndak ada hadisnya. Ngaji Bulughul Maram kita ini kok pembahasan fikihnya tidak rinci seperti Fathul Qorib. Lah ini hangele. Makanya kalau kita di pondok Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab yo ngaji. Lah Bulughul Maram, Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga dikaji. Tadi digabungkan. Ngoten nggih. Sekarang kalau kita membahas ini insya Allah di dalam bab fikih namanya bab istinja. Bagaimana kalau kita kencing, mohon maaf kaum muslimin, di toilet? Itu kan ada airnya. Airnya tidak mengalir, menggenang. Gitu? Toilet nih lho, Pak. Toilet. Lek awake dhewe ning ngene hotel-hotel yang agak mahal, kula mbiyen gak tahu, Mak. Sakniki karena ya jadi buruh diperintah oleh atasan kami, dikongkon pelatihan di hotel. Hotelnya mahal. Wah, di situ toiletnya toilet kering. Jadi lek pipis itu harus di dalam kloset. Klosetnya ada air yang tergenang. Lah itu kita dilarang apa enggak? Ngoten. Niki lek kula nakal nggih tak jawab, ayo ngaji fikih. Mboten. Itu tidak makruh ya, itu dikecualikan karena air itu adalah memang diperuntukkan untuk dikencingi, segampang-gampangane gitu. Karena kan tidak akan mungkin orang mau mandi atau mau apa mengambil dari air kloset tersebut. Jijiki. Nah, itu di dalam bab fikihnya cukup rinci, tetapi saya sedikit
sampaikan bahwasannya kita kencing di air yang tergenang, yang di dalam kloset itu hukumnya tidak makruh. Ngoten ya. Dan adapun larangan kencing di dalam air yang tergenang disimpulkan dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim. Riwayat Muslim mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kencing dan mandi di dalam air yang tergenang. Apabila orang yang bersangkutan dalam keadaan junub, larangan ini menunjukkan hukum makruh bagi air yang banyak dan haram bagi air yang sedikit. Nah, nanti kita bahas air banyak itu seperti apa, air sedikit itu seperti apa. Air 2 kullah dan air kurang dari 2 kullah. Fikih hadis, fikih yang terkandung di dalam hadis ini. Orang yang junub dilarang mandi di dalam air yang tergenang, tidak mengalir. Makruh hukumnya. La iso airnya adalah mengalir. Air yang tergenang tidak najis karena orang yang junub mandi di dalamnya. Sebaliknya ia hanya menghapus sifat mensucikannya. Jadi airnya masih boleh digunakan untuk keperluan lain kecuali untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ini nanti ibu bapak di dalam hukum fikih ada istilah air mustakmal. Air yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan ini hukumnya suci, tetapi tidak mensucikan. Makanya di sini dikatakan air yang telah dipakai orang junub mandi, sedangkan airnya kurang dari 2 kulah, niki banyak. Airnya tidak berubah karena mungkin ada najis, maka air itu mustakmal. Dia tetap suci tapi tidak bisa untuk wudu, tidak bisa untuk menghilangkan najis, bisa digunakan untuk yang lain. Dilarang kencing di dalam air yang tergenang, sebab itu akan menyebabkan air menjadi tercemar. Laung airnya diuyoi gak oleh niku nggih. Hadis ini menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Makanya kalau ada orang yang mengatakan air kencing itu tidak najis, lah ini hadisnya. Bahwasanya air kencing manusia itu hukumnya najis. Air kencing hewan bagaimana? Nanti ada hadisnya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na